Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Michael. Sebelum kita mulai devosi, ya Pak Michael mengajak anak-anak untuk duduk diam dan bisa menyiapkan Alkitabnya, ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat bangun di pagi hari yang cerah ini dan dapat bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Beri kami pendengaran yang baik dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita berdevosi, Pak Michael mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Negaraku. Nah, anak-anak, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, firman Tuhan hari ini akan membicarakan salah satu pahlawan negara Indonesia yang bernama Robert Walter Monginsidi, ya. Jadi, Pak Monginsidi ini lahir pada tanggal 24 Februari 1925, ya. Pak Monginsidi ini lahir di Malalayang, Manado. Nah, Manado itu berada di Sulawesi Utara, ya. Pak Monginsidi ini semasa kecilnya ketika masih bersekolah seperti anak-anak ini merupakan anak yang berprestasi dan juga semangat, ya, di dalam pembelajaran. Nah, Pak Monginsidi ini merupakan salah satu pahlawan yang berjasa di Pulau Sulawesi. Nah, Pak Monginsidi juga mengambil peran dalam perang melawan Nica, ya, atau tentara Belanda. Nah, pada tahun 1947 Pak Monginsidi ini akhirnya ditangkap oleh Belanda. Nah, ketika ditangkap, setelah itu Pak Monginsidi berhasil kabur dari penjara. Namun, 8 bulan setelahnya Pak Monginsidi ditangkap kembali oleh tentara Belanda.
Nah, ketika ditangkap, Pak Momin Sidi ini dipenjara. Ketika dipenjara, Pak Momin Sidi ditawari oleh pihak Belanda, ia dapat bebas, tapi berkhianat untuk tentara Belanda. Nah, berkhianat itu, anak-anak Pak Momin Sidi itu jadi berada di pihak Belanda. Nah, tetapi karena Pak Momin Sidi ini merupakan orang yang takut akan Tuhan dan juga setia, Pak Momin Sidi menolak. Nah, kemudian Pak Momin Sidi berkata, ya, Pak Momin Sidi berkata bahwa kalau dia pindah ke pihak Belanda, dia akan mengkhianati teman-temannya dan juga bangsa Indonesia. Jadi beliau tidak mau dan minta untuk memberikan salam kepada teman-temannya. Nah, jadi Pak Momin Sidi ini setia kepada negara Indonesia ya, walaupun dia ditangkap, kemudian diancam mati, tapi dia tetap setia ya kepada bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 5 September 1949, Pak Momin Sidi akhirnya mati karena ditembak oleh tentara Belanda. Nah, ketika ditembak, menariknya Pak Momin Sidi itu mati atau meninggalnya itu sambil memegang Alkitab dan secari kertas. Ya, Pak Momin Sidi menuliskan pesan. Pak Michael akan bacakan pesannya ya. Nah, Pak Momin Sidi itu mengambil ayat dari Wahyu 2 ayat 10b yang berbunyi setia hingga akhir di dalam keyakinan ya. Jadi Pak Momin Sidi mengambil dari Wahyu 2 ayat 10b, yaitu dia menulis setia hingga akhir di dalam keyakinan ya. Nah, Pak Michael akan membacakan beberapa tulisan Pak Momin Sidi yang terkenal. Pak Momin Sidi ini juga mengambil kutipan dari Filipi 1 ayatnya yang ke-22 ya. Pak Momin Sidi menuliskan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi anak-anak, kita jangan takut ya untuk menyatakan dan memperjuangkan Kristus di tengah-tengah hidup kita ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti Pak Momin Sidi yang setia sampai akhir, Pak Michael harap anak-anak sebagai duta-duta Kristus tetap setia untuk memegang ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dan juga yang Alkitab ajarkan. Nah, anak-anak, Pak Michael akan memberikan pertanyaan refleksi ya. Jadi silahkan anak-anak tuliskan di buku devosinya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang anak-anak temui sebagai duta-duta Kristus di masyarakat? Ya, yang kedua, bagaimana cara anak-anak mengatasi tantangan tersebut ya. Jadi silakan anak-anak tulis refleksinya di buku devosinya masing-masing. Nah, sekian devosi kita pada hari ini. Pak Michael mengajak anak-anak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami bahwa kami sebagai duta-duta Kristus, kami harus selalu setia dan menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah masyarakat. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat setia menjadi duta-duta Kristus di dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekian devosi kita hari ini. God bless you. Dadah.